Halo Santuiners, selamat datang di Film Santai. Nggak terasa, udah lama nggak upload film lagi, akibat kemarin kurang mood. Tapi kali ini, gue bakal menyuguhkan pada kalian salah satu film favorit ketika gue masih kecil dulu, yakni Stuart Little, tahun 1999. Jadi nggak usah banyak ngomong lagi, langsung aja mari kita mulai ngedongengnya. Let's go! Suatu hari di New York City, Amerika Serikat, terdapat keluarga kecil bahagia yang terdiri dari George beserta kedua orang tuanya, yakni Ellen dan Frederick. Dan hari ini adalah hari spesial buat George, sebab sebentar lagi ia akan mempunyai seorang adik kecil, yakni dengan cara adopsi anak. Namun ketika sampai di panti asuhan dan disuruh memilih, mereka berdua kebingungan akibat terlalu banyak anak-anak untuk dipilih. Sampai-sampai mereka tak menyadari bahwa ada seorang anak mungil di samping tempat duduknya, yang tak lain adalah Stuart, si tikus kecil. Melihat itu pun membuat mereka berdua terpesona akan keimutan si Stuart ini, dan akhirnya memilih dia untuk diadopsi sebagai anak angkat sekaligus adik dari George. Akan tetapi, kesan pertama ia menjadi bagian dari keluarga Little sangatlah buruk. Akibat Snowball, kucing peliharaan keluarga tiba-tiba saja memakannya, walaupun tak jadi, beserta George yang tak menerimanya sebagai adik laki-lakinya, sebab dia adalah seekor tikus. Namun berbeda dengan Ellen dan Frederick yang mencintai dan menyayanginya apa adanya. Kemudian keesokan harinya, mereka berdua pun bangun seperti biasanya untuk memulai aktivitasnya. Akan tetapi, sesuatu pun terjadi. Where are you going? Oh dear. Snowbell! Thank goodness you're here. Do you believe this? You can't leave me! Talk to the butt. Hi, Stuart. Lalu, sebagai ucapan selamat atas kedatangan Stuart, sekalian siap-siap sebelum pesta, mereka semua pun mendatangi sebuah toko mainan untuk membelikan baju-baju mungil untuk Stuart, agar di pesta penyebutannya nanti, ia terkesan lebih sopan dan gagah. Setelah itu, malam harinya, seluruh keluarga besar Little pun datang ke rumah menyambut pesta dengan membawa beberapa hadiah bagi keponakan barunya. Dan untungnya, ketika melihat Stuart yang merupakan seekor tikus, mereka tak merasa aneh, bahkan menyambutnya dengan rasa bahagia dan senang. Namun sekali lagi, George yang tak menerima Stuart sebagai adiknya pun membuat momen-momen bahagia itu berubah sedih seketika dengan kata-kata penolakan yang kasar di depan seluruh anggota keluarga, yang seketika itu pula membuatnya sedih. Bahkan saking sedihnya, ia pun meminta kepada Ellen dan Frederick untuk mencari tahu asal-usulnya beserta keluarganya dahulu, supaya kekosongan dalam hatinya pulih kembali. Alhasil, dengan itu, esok harinya, mereka berdua pun datang kembali ke panti asuhan, menanyakan asal mula Stuart dahulu. Di sisi lain, Stuart berencana berteman dengan Snowball untuk mengisi waktu luangnya. Akan tetapi, Snowball yang sedari awal tak menerima Stuart sebagai tuannya pun menolak ajakannya. Lalu tak berselang lama, datanglah teman kucing Snowball, yakni Monty, yang mendengar semua percakapan mereka dan membuatnya tertawa terbahak-bahak sebab melihat keakuran antara tikus dan kucing tersebut. Melihat harga dirinya tercoreng di depan temannya, menjadikan Snowball marah kepada Stuart, lalu mengejar-ngejarnya. Yang berujung di kamarnya George, yang mana ia sedang membuat sesuatu untuk koleksi mainannya. Disitulah mereka berdua mulai menemukan kesamaan di antara diri mereka masing-masing, yakni menyukai mainan. Bahkan melihat kapal mainan yang akan diperlombakan belum jadi, membuat Stuart tak tinggal diam, dan mereka akan menyelesaikannya sebelum pertandingan. Akan tetapi, ada yang tak suka dengan kebersamaan mereka, yakni Snowball.
Lalu ia bersama Monty menemui salah seekor ketua kucing, yakni Smokey, untuk meminta bantuannya mengusir Stuart dari rumahnya. Hingga tak berselang lama, perlombaan balap kapal pun tiba, dan Stuart beserta George yang telah mempersiapkan semuanya dengan matang, siap memulai pertandingannya. Namun ada satu masalah yang menimpa mereka, di mana remote control kapal miliknya hancur terinjak seseorang yang lewat. Dan itu adalah akibat kelalaian Stuart. Namun semua itu dapat ia atasi dengan cara menaiki kapal mainan itu, lalu mengendalikannya secara manual. Oh dear. Dari kemenangan itu, semua keluarga Little pun turut bahagia. Bahkan untuk pertama kalinya, mereka mengambil foto keluarga bersama-sama untuk kenang-kenangan. Namun, semua itu sirna seketika, tatkala datang beberapa tamu yang mengaku sebagai orang tua Stuart, dan mereka ingin mengambilnya kembali. Akan tetapi, Ellen dan Frederick tak serta-merta memberikannya begitu saja, butuh sebuah bukti bahwa mereka adalah orang tua kandungnya. Lalu setelah berunding cukup lama, Ellen dan Frederick pun pasrah mengembalikan Stuart ke keluarga aslinya. Dan sebagai tanda perpisahannya, George pun memberikan mobil mainan kesayangannya kepadanya, dan mereka pun pergi. Now, mind you, this is just our summer place. Winter time we live. Hope you like it. Selang beberapa lama Stuart pergi, pengurus panti asuhan pun datang untuk mengabari mereka bahwa orang tua Stuart sudah meninggal 1 tahun yang lalu akibat tertimpa sebotol kaleng cat. Mendengar hal itu pun membuat mereka kaget, sebab hari itu Stuart diambil orang tuanya. Alhasil, dengan ini mereka pun memanggil 911 untuk meminta bantuannya mencari Stuart. Dan ternyata lagi, semua ini adalah rencana Snowball dan teman-temannya supaya Stuart pergi jauh-jauh dari mereka. Karena rencananya sudah terbongkar, mereka pun tak ada pilihan lain lagi selain melenyapkannya. Di sisi lain, orang tua palsu Stuart mulai bersimpati kepadanya, lalu menceritakan semua rencana Smokey kepadanya juga. Alhasil, mendengar itu pun membuatnya bergegas pergi kembali ke keluarga tercintanya. Sedangkan di rumah, keluarga Little tengah sibuk membuat lembaran-lembaran hilangnya Stuart untuk disebarkan ke seluruh penjuru kota. Namun, dikarenakan lembaran tersebut tak terpampang muka Stuart, mereka pun harus memotong foto muka Stuart yang ada di foto keluarga, karena itu adalah foto satu-satunya milik Stuart. Kembali ke Stuart yang sedang dalam perjalanan pulang, tiba-tiba saja ada persimpangan jalan yang membuatnya bingung. Lalu tak berselang lama, datanglah sekumpulan kucing yang dipimpin Smokey membegalnya untuk menangkapnya. Hey! Come back here, you little rat! Get away! Lucky, Red, get on! Ah! I got him! I got him! Get him, Red, get him! Hell of a drive up! Come on, we got hope he runs out of gas! I hope you do! Hey! The sewer rat's alive! After him! Setelah melewati semua rintangan ini, akhirnya Stuart pun sampai di depan rumah dan masuk untuk menemui keluarganya. Namun, karena mereka semua tengah menyebar selembaran tersebut, rumah pun kosong dan hanya Snowball saja yang menyapanya. Kemudian mengatakan kebohongan kepada Stuart bahwa semenjak ia pergi, keluarga ini sangat lega dan bahagia. Bahkan ia juga menunjukkan foto Stuart yang sudah dipotong sebelumnya sebagai bukti nyata.
Dan ketika melihat itu, hatinya pun hancur berkeping-keping, lalu pergi dengan perasaan yang amat sedih. Kemudian, sekembalinya keluarga Little ke rumah, Snowball melihat George yang biasanya riang, nampak sedih menunggu kabar dari Stuart. Alhasil dengan rasa menyesal, ia pun pergi mencarinya dengan mengikuti Smokey dan teman-temannya. Sampai akhirnya, tak sengaja ia menemukannya di sebuah pohon, lalu menghampirinya dan mengakui semua kesalahannya kepadanya, dengan berharap bahwa Stuart akan kembali ke rumah. Namun tiba-tiba saja Monty melihatnya, lalu memanggil para kucing yang lain untuk segera datang menangkapnya. What are you waiting for? Hey, where are you going? Hey, it's me you want. Come and get him. Get him! Who's at the way? There! He's too far. I can't reach him. Almost reach him. Keep it coming. Don't come out here. The branch is breaking. Stewart! Gold! Hey, you guys! Wait up for me! His name is Snowbell. Leave this! Beaten by a... Sides, I'm beginning to bruise. Sorry. Untungnya, dengan bantuan Snowball, ia bisa selamat lalu kembali ke rumah untuk menemui keluarga tercintanya. Dan film pun berakhir. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Jos Gandos, salam Extra Jos.